Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Fumio Sasaki Hello Habits, panduan sosok minimalis untuk kehidupan yang lebih baik. Saat ini kita sudah masuk ke bab 4, kita dibentuk oleh kebiasaan. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai memahami upaya melalui kebiasaan. Saya ingat ayah saya sesekali berkata pada kucing piaraan kami, "Kamu makhluk beruntung." Memang ada kalanya kita iri pada kucing yang selalu terkantuk-kantuk dan hidup santai. Burung bisa bernyanyi dan menari-nari saat sedang kawin tanpa harus diajari. Namun, kita manusia harus berusaha untuk bisa memainkan alat musik atau belajar menari. Mengapa hanya manusia makhluk yang harus berusaha? Dulu saya memandang hidup sebagai konten Dulu saya memandang hidup sebagai kontes untuk menahan penderitaan. Hanya orang yang sanggup menahan penderitaanlah yang pemenangnya. Hanya orang yang sanggup menahan penderitaanlah pemenangnya. Namun, dari pelajaran yang saya petik tentang kebiasaan sampai saat ini, realitas upaya tampaknya merupakan hal yang sangat berbeda. Dalam buku ini, kita telah mendalami hal-hal berikut. Bab 1, apakah kita memunculkan atau kehilangan keteguhan hati? 2, Bab 2, ada imbalan dalam setiap tindakan yang tampaknya menyakitkan bagi orang lain. Bab 3, berbagai cara dan konsep khusus untuk mengubah tindakan menjadi kebiasaan. Setelah mencurahkan banyak pikiran tentang kebiasaan, kita sudah mendapatkan petunjuk tentang makna sejati upaya dan bakat. Meskipun kita tidak bisa mengungkapkan segala hal, saya rasa mungkin saja menggambarkan kesimpulan dasarnya. Dan tampaknya upaya dan bakat berfungsi tidak seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Apakah Ichiro berupaya? Pertama-tama, mari kita bahas upaya. Dalam ungkapan Jepang, upaya dapat membuat kita berdarah. Kata upaya dikaitkan dengan rasa sakit atau penderitaan. Benarkah begitu? Sejak kecil, Ichiro berlatih main bisbol lebih rajin daripada orang lain. Dalam karangan yang ditulisnya pada tahun terakhirnya di sekolah dasar, dia berkata, "Saya menjalani latihan berat selama 360 hari dalam 365 hari setahun." Ketika bermain untuk Oryx, dia berlatih memukul bola selama 2 sampai 3 jam dalam satu kali latihan. Pemain lain hanya berlatih selama 20 sampai 30 menit saja. Pelatih Akira Ohgi memperhatikan Ichiro berlatih dengan rajin dan berkata, "Tentu saja dia bisa memukul bola jika latihannya serajin itu, meskipun pemain biasa tidak dapat berlatih seperti dia." Saat bermain sebagai pemain bisbol profesional, Ichiro biasanya menjadi pemain pertama yang hadir di lapangan, melakukan pemanasan dan berlatih. Bahkan juga pada saat tidak ada jadwal latihan, Ichiro selalu datang untuk berlatih. Tidak peduli apakah dia dipasang atau tidak dalam pertandingan. Dengan kacamata apapun kita melihatnya, tampaknya seperti kerja keras, tetapi Ichiro selalu berkata, "Saya tidak berupaya apa-apa." Apakah upaya Haruki Murakami tidak cukup keras? Seperti yang sudah dikemukakan, ketika menggarap novel panjang, Haruki Murakami menulis 10 halaman setiap hari dan tidak pernah bolos untuk berlari atau berenang 1 jam sehari. Namun, bahkan Murakami pun berkata dalam suatu wawancara, singkatnya, apakah itu menyangkut pekerjaan atau hal lain, saya hanya melakukan hal yang saya senang melakukannya, dengan cara yang saya sukai.
Ini bukan soal bersikap kaku atau apapun. Boleh dikatakan saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Berupaya sedikit untuk melakukan sesuatu yang kita sukai bukan persoalan besar. Orang yang tampaknya selalu berupaya keras menyangkal bahwa mereka begitu atau berkata bahwa itu bukan persoalan besar. Untuk waktu yang lama saya mengira ucapan seperti itu hanyalah sikap rendah hati, ciri atlet dan penulis hebat. Tentu saya Tentu saya, kita tidak akan dapat dengan mudah membayangkan jenis upaya yang mereka lakukan, tetapi tampaknya saya mulai mengerti apa yang mereka maksudkan. Kebingungan itu mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa kata upaya digunakan dengan dua makna, membedakan upaya dengan ketahanan. Ada dua makna dalam kata upaya. Menurut saya, akan lebih baik jika kita membedakan kedua makna itu menjadi makna konvensional, upaya versus ketahanan. Saya melihat perbedaannya seperti berikut. Upaya memberi kita imbalan ajak yang merupakan kompensasi atas jerih payah yang kita lakukan. Ketahanan ditunjukkan tatkala kita tidak memiliki imbalan yang patut atas jerih payah yang kita lakukan. Ketahanan sering dianjurkan di masyarakat Jepang. Misalnya, bekerja di sebuah perusahaan bermakna kita menerima imbalan yang disebut gaji. Untuk dapat menerima imbalan itu, banyak yang kita berikan, termasuk waktu. Pembayaran lain dapat diperoleh juga, bergantung pada perusahaannya. Kita tidak dapat menentukan jam berapa kita akan masuk kerja atau pulang meninggalkan kantor. Kita tidak bisa mengabaikan atasan, klien, atau pelanggan yang tidak kita sukai. Sulit mendapatkan waktu istirahat meskipun kita lelah atau harus mengurus anak. Kita tidak memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan. Kita hanya melaksanakan tugas yang diberikan. Tentu saja, ada berbagai bentuk imbalan lain yang mungkin selain gaji. Pujian atas hasil kerja kita dari rekan sejawat atau atasan. Perasaan menyatu ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan sebagai anggota tim. Perasaan bahwa pekerjaan kita telah membantu seseorang. Jika kita berangkat ke kantor setiap hari, meskipun sedang enggan, ini sudah masuk ke ranah ketahanan. Namun, jika kita kompensasinya sepadan dengan penghasilan, kita akan terus bekerja. Kita tidak akan mau melakukan sesuatu jika kerja keras kita lebih besar daripada imbalan yang kita terima. Apakah itu pilihan kita? Apakah imbalan yang kita terima cocok atau tidak dengan pekerjaan yang kita lakukan? Titik utama dalam menentukan apakah sesuatu itu merupakan upaya atau ketahanan adalah dengan mengamati apakah itu pilihan kita sendiri. Dalam uji lobak, siswa yang hanya boleh makan lobak tampaknya kehilangan keteguhan hati. Namun, kita juga bisa melihatnya dengan kacamata lain. Kepada mereka dikatakan, kamu hanya boleh makan lobak merah, meskipun di depan mereka juga ada biskuit coklat. Jika kita memilih untuk makan lobak, bukan diharuskan, keteguhan hati kita tidak akan luntur. Pertama-tama, kita pasti stres jika dilarang melakukan sesuatu atau dipaksa melakukan sesuatu tanpa punya pilihan. Berikut ini percobaan lain lagi. Dua ekor tikus yang ditempatkan di kandang yang berbeda. Kasihan sekali. Diberi sengatan listrik. Hanya satu tikus yang dapat menekan tuas yang membuat keduanya dapat menghindari sengatan listrik. Akibatnya, tikus yang tidak dapat menyentuh tuas itu menunjukkan tanda-tanda stres kronis yang menyebabkan turunnya berat badan, mengalami borok, dan bahkan sering terkena kanker. Meskipun kedua tikus itu diberi sengatan listrik untuk jumlah waktu yang sama, tikus yang bisa memilih untuk menghindari sengatan listrik mengalami stres yang lebih ringan.
Kita dapat menganggap upaya sebagai toleransi yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang kita inginkan dan yang kita pilih untuk dilakukan. Sedangkan ketahanan adalah toleransi dalam situasi tatkala kita belum membuat pilihan dan dipaksa melakukan sesuatu yang kita tidak ingin lakukan. Kita terus menerapkan kebiasaan karena hal itu merupakan tindakan yang kita pilih untuk dilakukan. Kita dapat terus melakukan sesuatu jika kita senang melakukannya, sebab apapun jenis penderitaan yang mungkin dialami, kita mengalaminya dan kita membuat pilihan. Dalam kebiasaan juga ada tahap-tahap ketahanan. Ketahanan ibarat dipaksa terus mendaki gunung tanpa ada jalan yang sampai ke puncak ataupun ke kaki gunung. Yang ada hanyalah jalan yang terus mendaki. Upaya tidak demikian, tentu saja ada pendakian di sana-sini dan terasa melelahkan. Tetapi kita merasa telah mencapai sesuatu saat mencapai puncak dan tentu menyegarkan untuk kemudian menuruninya. Ada imbalan yang sesuai dengan upaya kita. Namun, ketika membentuk kebiasaan, ada periode pertama yang mirip ketahanan. Ada kerja lebih keras di awal, rasanya segala sesuatu seperti perjuangan atau berat bagi tubuh. Itulah sebabnya mengapa seringkali kita berhenti setelah mencoba beberapa hari. Nanti di halaman 263 ada gambar perbedaan antara upaya dan ketahanan. Di gambar itu ada sebuah gunung seperti segitiga yang menanjak, yaitu gunung ketahanan. Ketahanan hanyalah pendakian tanpa ada imbalan yang sesuai dengan kerja keras kita. Nanti di bawahnya ada gambar ketahanan dan upaya. Upaya menghasilkan imbalan, yakni perasaan puas berdiri di puncak atau perasaan segar saat menurun. Namun pasti ada tahap ketahanan sebelum sesuatu menjadi kebiasaan. Lanjut halaman 264. Di bab 3, saya sudah mengemukakan beberapa cara untuk mengatasi periode ketahanan itu, zona upaya. Menanti kita saat kita berhasil mengatasi periode ketahanan. Setelah mencapainya, kebiasaan bukan lagi tindakan yang hanya membuat kita menderita dan kita akan dapat menerima banyak imbalan. Tidak apa-apa menilai upaya sendiri dengan standar sendiri. Mungkin ada kalanya kita melihat upaya orang lain tampak mengagumkan. Kadang kita bertanya dalam hati, apakah saya tidak cukup keras berupaya ketika melihat orang lain mengatupkan bibir dan mengeluarkan teriakan aneh ketika mengangkat barbel seberat 200 lbs. Namun, saya berpendapat bahwa upaya yang dilakukan pemula di gym yang berusaha mengangkat barbel seberat 50 lbs sambil belum memahami tahapannya melampaui upaya pengunjung setia gym yang mengangkat barbel 200 lbs. Standar mudah untuk mengukur tingkat upaya adalah detak jantung. Berikut ini kisah yang saya sukai tentang detak jantung. Diperkenalkan dalam buku Spark, The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain. Phil Lawler, guru pendidikan jasmani Penjas di sebuah SMP, menambahkan detak jantung sebagai ukuran yang dilakukan dalam kelas Penjas. Suatu hari, dia memasang alat pemacu detak jantung pada siswi berusia 11 tahun yang kurang terampil berolahraga. Ketika siswi itu berlari, karena siswi itu kurang terampil berolahraga, mungkin waktu tempuhnya tidak bagus, begitu pikir Lawler. Namun, dia tercengang ketika melihat detak jantung siswi itu. Secara teori, 220 dikurangi usia sama dengan detak jantung maksimum. Dan Lawler nyaris tak percaya ketika dia melihat detak jantung siswi itu rata-rata 187.
Usia 11 berarti detak jantung maksimum siswi itu kira-kira 209 dan membaik ke 207 saat mencapai garis finish. Artinya, siswi itu berlari dengan kecepatan penuh. Berdasarkan hasil pengamatannya pada hari itu, Lawler berkata, "Luar biasa. Dulu saya biasanya menghampiri siswi itu dan berkata, 'Ayo, kamu harus berlatih lebih keras.' Saya mulai berpikir dan menengok ke belakang. Pasti banyak murid yang telah kita matikan semangatnya karena guru penjas tidak menghargai upaya mereka. Atlet di kelas saya, murid yang berprestasi bagus di kelas penjas, tidak ada yang berlatih sekeras siswi itu. Berlari dengan cepat tidak sama dengan berupaya semampu kita. Setiap kali kita setiap kali saya membaca kisah ini, air mata saya berlinang. Selama ini, siswi yang tidak pandai berolahraga itu telah berupaya sangat keras melebihi murid lain di kelasnya. Bakat ditafsirkan melalui kebiasaan. Penulis profesional adalah penulis amatir yang tidak pernah berhenti menulis. Richard Bach. Melalui pembelajaran tentang kebiasaan, pengertian saya tentang apa yang disebut bakat juga telah berubah. Saya pernah mengira bahwa bakat adalah sesuatu yang diberikan di awal. Saya mengira bakat berkaitan erat dengan gen dan didistribusikan saat kita dilahirkan, dan bahwa ada orang yang memilikinya dan ada yang tidak. Saya juga pernah merasakan bahwa saya dilahirkan tanpa punya bakat dan merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Saya heran mengapa pendapat seperti itu begitu lazim. Orang sukses kadang dikatakan memiliki bakat alam, dan kadang mereka sendirilah yang berkata begitu. Apakah para jenius memiliki bakat? Naoko Takashi adalah peraih medali emas maraton Olimpiade Sydney. Yoshio Koide, pelatihnya, kabarnya selalu berkata padanya, "Kamu tidak punya bakat, karena itulah kamu harus berlatih sangat keras." Dengan kacamata apapun kita melihatnya, kita harus punya bakat untuk bisa meraih medali emas, bukan? Kyohei Sakaguchi, penulis yang pernah saya sebutkan di depan, berkata begini, "Ada yang berkata pada saya, kamu berbakat, orang lain tidak. Tetapi 10 tahun yang lalu ada yang berkata, kamu tidak punya bakat, jadi berhenti sajalah. Bukankah kegigihan sangat mencengangkan?" Haruki Murakami juga berpikir, sampai usianya mencapai 29 tahun, bahwa dia akan puas menjalani kehidupan yang tenang dan menikmati waktu senggangnya. Semua pasti menyenangkan asalkan dia bisa membaca, mendengarkan musik, dan punya kucing, katanya dalam sebuah wawancara. Pada waktu itu, saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya bisa menghasilkan karya kreatif. Saya tidak pernah mengira punya bakat seperti itu. Apakah Einstein dan Darwin hanya orang biasa? Para jenius selalu berkata, "Saya manusia biasa." Charles Darwin mengeluh dalam autobiografinya. Katanya, dia tidak mampu memahami naluri atau memori. Einstein juga berkata dia bukan manusia pintar. Hanya saja, dia sudah menangani berbagai masalah untuk waktu yang panjang. Kalau Darwin dan Einstein bukan jenius, lalu siapa yang bisa dikategorikan sebagai orang jenius? Kata Darwin, seandainya dia dianggap sebagai Seandainya dia dianggap lebih baik daripada orang biasa, itu karena kecintaannya yang amat sangat pada ilmu pengetahuan. Ini nalar Einstein. Saya tidak punya bakat khusus, saya hanya punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Keduanya tidak menganggap diri mereka punya kemampuan istimewa. Namun, keduanya memiliki kecintaan yang tak bertepi. Itulah sebabnya mengapa mereka mampu menangani berbagai masalah untuk waktu yang panjang.
Dengan kata lain, untuk meraih kesuksesan, terus beraktivitas lebih penting daripada kemampuan. Jadi, apakah bakat bukan didistribusikan saat kita dilahirkan, tetapi tumbuh dari sesuatu yang semula tidak ada? Bakat bukan barang langka. Anson Dorrance adalah pelatih sepak bola yang memetik kemenangan dalam jumlah paling besar dalam sejarah sepak bola wanita di Amerika Serikat. Dia meraih 22 kemenangan di tingkat nasional dalam kurun waktu 31 tahun. Katanya, bakat bukan barang langka. Kita bisa menjadi atlet hebat ditentukan oleh seberapa besar upaya kita untuk mengembangkan bakat kita. Alasan mengapa tim asuhannya menghasilkan kemenangan gemilang bukan karena dia mampu mengenali dan merekrut hanya orang-orang berbakat, melainkan dia mengharuskan para pemainnya bekerja keras. Kebenaran sederhana tentang bakat. Tampilan seorang juara adalah tubuh yang membungkuk, basah kuyup oleh keringat, lelah luar biasa ketika tidak ada yang memperhatikan. Anson Dorrance. Di bagian terdahulu, saya mengemukakan kesimpulan ahli sosiologi Daniel Camblis yang meneliti para pemenang hebat selama bertahun-tahun. Berikut ini sejumlah temuan dalam salah satu makalahnya. Kinerja terbaik adalah hasil menimbun keterampilan kecil-kecil yang tak terhitung jumlahnya. Yang dilakukan atlet hebat tidak ada yang istimewa, dan mereka bukan manusia super. Atlet mencapai hasil luar biasa melalui upaya berkelanjutan. Yang diungkapkan, makalah ini benar-benar sesuatu yang tidak yang diungkapkan, makalah ini benar-benar sesuatu yang biasa. Orang yang selalu rajin bekerja akan tampil lebih menonjol. Bahkan, kesimpulan ini tampak begitu biasa sehingga tidak diterima dengan baik oleh para sejawatnya. Kita mengharapkan ada pendapat yang lebih provokatif, seperti genlah penentu segalanya, atau pendidikan awal kitalah yang menentukan apakah kita akan menjadi sosok jenius kelak. Namun, kenyataannya memang sederhana. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tekun akan menciptakan bakat. Alasan para jenius mengatakan bahwa mereka tidak punya bakat atau bahwa mereka orang biasa-biasa saja adalah karena prosedur yang mereka jalankan memang sangat sederhana. Menetapkan diri kita berbeda dengan orang jenius. Jenius adalah kata yang mudah diucapkan. Jika kita menyebut kata jenius, orang mungkin mengira kita sedang bergelut dengan bakat yang kita miliki sejak dilahirkan, tanpa harus berusaha apa-apa. Ai Fukuhara. Cerita yang kita kagumi selalu cerita tentang para jenius. Performa sempurna yang ditampilkan atlet seluncur indah Yuzur Hanyu dan pesenam Kohei Uchimura setiap 4 tahun sekali membuat keduanya terlihat sebagai sosok jenius dari dunia luar. Dan kita terpukau oleh keindahan mereka, terpesona, merasa menyatu dengan mereka. Angela Duckworth memperkenalkan konsep Nietzsche yang menjelaskan kecenderungan tersebut. Ketika kita melihat sesuatu yang begitu sempurna, kita tidak berpikir bagaimana kita bisa seperti dia. Ini karena kita tidak usah merasa inferior diperbandingkan dengan sosok jenius yang dalam benak kita adalah sosok istimewa. Orang itu manusia super, berarti tidak ada gunanya bersaing dengannya. Jadi, kata seperti bakat dan jenius bukan kata yang digunakan untuk memuji seseorang, melainkan untuk membedakan dia dengan kita.
Ketika menyaksikan kemampuan yang tak mungkin kita saingi, kita bukannya menganggap bakat itu merupakan hasil dari upaya. Kita malah merasa lega karena meyakini bahwa sesuatu yang istimewa itu dihasilkan di suatu tempat yang mustahil dapat kita jangkau. Bakat untuk menambahkan dan bakat untuk melipat gandakan. Jika pertanyaannya diubah menjadi, apakah mungkin bagi seseorang untuk menjadi sosok jenius? Selama dia terus berupaya, maka harus saya jawab bahwa itu tidak mungkin. Dengan cara yang sama, bahwa kita membedakan antara upaya dan ketahanan. Saya juga ingin membedakan antara bakat dan knack, sejenis keterampilan yang tercakup dalam istilah bakat. Pujangga Maci Tawara berkata, ada bakat untuk menambahkan dan ada bakat untuk melipat gandakan. Bahkan, sekalipun dua orang memulai dengan pengalaman yang sama, misalnya, ada yang hanya dapat membangun keterampilannya dengan menambahkan, dan ada yang dapat dengan cepat melipat gandakan keterampilannya untuk mencapai hasil yang lebih besar. Perbedaannya di sini adalah apa yang saya sebut dengan knack. Istilah inilah perbedaan antara bakat dan knack. Knack kemampuan alami atau predisposisi untuk melakukan keterampilan tertentu yang membantu kita untuk memperolehnya dengan cepat. Bakat, keterampilan, dan kemampuan yang kita peroleh sebagai hasil dari sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Misalnya, ada orang yang bisa dengan cepat mempelajari bahasa asing, dan kita bisa mengatakan bahwa dia punya knack untuk bahasa. Juga, jika kita punya knack untuk sesuatu, terjadi perkembangan keterampilan dengan sangat cepat jika dibandingkan dengan besarnya upaya yang kita lakukan. Namun, bahkan meskipun kita tidak punya knack, apakah mungkin bahwa pada akhirnya kita memiliki keterampilan dan kemampuan yang sama dan bakat dengan adanya penambahan jika kita terus berupaya tanpa menyerah? Banyak yang berhasil menjadi penyair yang membanggakan karena rajin memoles bakat, sangat sedikit yang dimilikinya. Sangetsuki, The Moon Over the Mountain. Yang kita punyai di awal hanyalah variasi kecil dalam knack. Katakanlah ada anak yang dengan cepat menangkap berbagai saran dalam kelas menggambar dan memperoleh pujian. Kamu pintar menggambar. Karena mendapat hadiah menerima pujian ketika berhasil membuat gambar yang bagus, si anak menjadi gembira dan rajin menggambar. Dia mencoret-coret bukunya selama belajar di kelas. Epi kasih diri, saya dapat melakukannya, akan muncul. Dan mungkin dia akan menunjukkan serial komik hasil coretan tangannya kepada teman-teman sekelasnya. Dia akan menerima makin banyak pujian dan makin rajin menggambar. Karena sering menggambar, keterampilannya pun makin lama makin baik. Anak itu mungkin pada akhirnya ingin mendaftar ke sekolah seni. Namun, dia akan kaget ketika mengetahui bahwa banyak orang di dunia ini yang dapat menggambar sebaik dia, bahkan mungkin lebih baik. Di antara sejumlah besar penggambar berbakat itu, mungkin sekali dia tidak akan menerima pujian sesering dulu, yang berarti makin sedikit hadiah yang diterimanya. Dan ini dapat menyebabkannya kehilangan motivasi untuk terus menggambar. Makin jarang dia berlatih menggambar, makin lambat kemajuannya, yang akhirnya dapat menyebabkan dia berkata, "Yah, tampaknya saya memang tidak punya bakat menggambar." Bahkan, sekalipun kita hanya dapat membina bakat dengan penambahan, keterampilan kita akan bertumpuk selama kita terus berupaya. Namun, tatkala kita melihat orang yang memiliki
lebih banyak snack daripada kita dan dia lebih cepat menimbun keterampilannya, mungkin kita berpikir bahwa yang kita lakukan itu sungguh menggelikan. Lalu berhentilah kita. Nah, bukankah perkembangan keterampilan kita itu terhenti karena kita berhenti berlatih, bukan karena kita tidak memiliki bakat? Angkat tangan sama dengan membuat sesuatu menjadi jelas. Ya Tuhan, berilah saya keikhlasan untuk menerima hal-hal yang tak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah, dan kearifan untuk membedakan keduanya. Reinhold Niebuhr. Tentu saja, tidak semua orang dapat menjadi profesional atau sosok hebat. Selalu ada batasnya. Sebagaimana yang dikatakan William James, pohon tidak tumbuh menembus langit. Kabarnya, Dai Tamesue ingin meraih medali dalam lari 100 meter, tetapi beralih ke lari halang rintang 400 meter mengingat kondisi fisiknya. Ada hal-hal yang tak dapat kita ubah, seperti misalnya kita tidak lahir di Jamaika, catatan penerjemah yang menghasilkan banyak atlet lari kelas atas, atau bahwa tinggi kita tidak mencapai 2 meter. Jadi, Tamasue membatalkan ikut lari 100 meter. Namun dia berkata bahwa angkat tangan itu membuat sesuatu menjadi jelas. Dia tidak mengundurkan diri, dia menjelaskan batas kemampuannya. Menjadi yakin meskipun jatuh sakit. Itulah yang ingin saya lakukan. Mengetahui batas kemampuan saya dan mengetahui prospek saya untuk menyerah dengan anggun dan atau membuatnya menjadi jelas. Saya ingin menampilkan batas kemampuan saya dan benar-benar puas karenanya. Jatuh sakit adalah contoh yang amat jelas. Saat ini, porsi tidur saya cukup lama. Memasak 3 menu sehari, mengonsumsi beras merah dan sayuran, dan berolahraga setiap hari. Saya tidak minum alkohol dan tidak merokok. Seandainya saya diwawancarai perihal kesehatan, pasti hasilnya sangat baik, dan tidak ada hal lain yang perlu saya lakukan untuk menjaga kesehatan. Namun, tetap saja ada kemungkinan saya jatuh sakit besok. Saya rasa saya akan bisa menerimanya, sebab saya sudah melakukan semuanya semampu saya. Jatuh sakit bisa menjadi salah satu batas kemampuan saya, dan saya dapat memakluminya. Kita boleh melupakan kata bakat. Berikut ini ucapan So Takei yang saya ingat. Kita bisa mendiskusikan bakat seseorang apabila kita sudah melakukan upaya melebihi upaya yang dilakukannya. Seorang anak kecil berusaha memasang kancing ke mejanya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Apa jadinya kalau dia kemudian berpikir, "Saya tidak berbakat mengancingkan kemeja"? Bagaimana kalau dia melihat ayahnya dengan mulus melakukan beberapa kegiatan rutin di pagi hari, lalu berpikir, "Ayah saya seorang jenius"? Dengan cara yang sama, kita menggunakan kata bakat sebagai dalih untuk mengelak dari tantangan yang belum kita ketahui sejauh mana kita bisa melakukannya. Jauh sebelum kita mengetahui batas kemampuan kita untuk melakukannya, kita katakan bahwa kita tidak berbakat, dan itulah sebabnya kita mengelak. Ada perbedaan di antara berbagai kenek yang kita miliki. Dan tentulah ada perbedaan di antara batas kemampuan kita. Namun, itu sesuatu yang bisa kita pikirkan nanti setelah kita terus memupuk kebiasaan kita. Sebenarnya tidak ada perlunya sama sekali membicarakan soal bakat dalam keseharian kita. Bagaimana dengan gen? Bakat bukanlah sesuatu yang secara otomatis
dianugerahkan kepada kita, melainkan sesuatu yang tercipta sebagai hasil asahan terus-menerus. Namun, apakah gen yang kita warisi dari orang tua tidak ikut berperan? Tentu saja ada pengaruhnya. Sebagai contoh, keluarga musikus Kenji Ozawa sangat mengesankan. Ozawa sendiri alumni Universitas Tokyo. Ayahnya sarjana sastra Jerman. Ibunya psikolog. Konduktor Seiji Ozawa adalah pamannya. Dan banyak kerabat lainnya juga orang-orang terkenal. Saat kita melihat contoh seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa Kenji Ozawa dilahirkan dalam keluarga hebat dan tentu saja ini benar sebagian. Namun, jika kerabat kita ada yang berprestasi di bidang tertentu, tentu tidak terlalu banyak tantangan dalam keluarga kita jika kita pun ingin berprestasi di bidang itu dibandingkan dengan tantangan yang mungkin ada dalam keluarga lain. Kenyataan ini juga tentu berdampak pada efikasi diri kita untuk mengetahui bahwa jika kerabat kita terampil dalam bidang itu, kita pun bisa melakukannya. Bagaimana kita mengukur dampak itu dengan uji genetik? Jawaban atas pertanyaan gen atau lingkungan. Nasihat saya untuk para penyandang disabilitas. Fokuslah melakukan hal-hal yang tidak terhalangi oleh keterbatasan kita, dan jangan menyesali hal-hal yang tidak dapat kita lakukan karena keterbatasan kita. Stephen Hawking. Apakah gen yang membentuk kita, ataukah lingkungan? Kesepakatan mulai menyeruak untuk menjawab pertanyaan rumit yang sudah lama diperdebatkan ini. Psikolog Kanada Donald Hebb berkata bahwa mengajukan pertanyaan seperti itu ibarat mengatakan bahwa luas lapangan lebih ditentukan oleh panjangnya bukan lebarnya. Dan tanggapan yang paling saya sukai adalah dari Walter Mischel. Sosok diri kita muncul dari tarian saling berbelitan antara lingkungan dan gen kita yang tidak dapat disederhanakan menjadi hanya salah satu di antara keduanya. Akan lebih efektif memikirkan bahwa kemungkinan bersifat tidak terbatas. Snoopy berkata, kita bermain dengan kartu yang ada di tangan kita. Kartu yang ada di tangan kita mencakup Kinect dan Game. Namun, melalui kebiasaan, kita mungkin saja menukar beberapa kartu kita, seperti dalam permainan poker. Psikolog Carol Dweck memastikan sesuatu yang penting dalam uji keteguhan hati. Orang yang berpendapat bahwa keteguhan hati tidak punya batas ternyata berkiprah lebih baik daripada orang yang berpendapat bahwa keteguhan hati bisa pudar jika kita menggunakannya untuk menyelesaikan suatu tugas. Jika kita mengesampingkan perdebatan apakah keteguhan hati bisa benar-benar memudar, akan lebih efektif jika kita menganggap bahwa keteguhan hati tidak memudar. Saya rasa masalah bakat dan gen juga sama. Setidaknya, tidak diragukan bahwa orang yang berpendapat bahwa masih banyak kesempatan untuk berubah dapat lebih luas cakupannya. Jika dibandingkan dengan orang yang berpendapat bahwa hampir semua hal ditentukan oleh gen. Apakah semata-mata karena tingkat kesadaran diri saya lebih tinggi? Dalam melakukan kebiasaan, ada kalanya saya bertanya dalam hati, apakah saya memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang hal-hal yang saya lakukan. Seorang teman melihat saya berhenti minum alkohol dan makanan manis, lalu berkata, "Gaya hidupmu tidak cocok untuk saya." Psikolog Barry Schwartz membagi orang menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah orang yang puas dengan stasiun radio yang sedang mereka dengarkan saat ini. Dan jenis kedua adalah orang yang sering mengubah-ubah stasiun radio untuk mencari stasiun yang disukainya. Jenis pertama adalah jenis cukup puas.
Mereka dapat merasa puas berbelanja jika menemukan pakaian yang disukai. Jenis kedua adalah jenis perfeksionis yang mencari pakaian paling cocok dan seringkali kesulitan saat hendak membeli pakaian. Tampaknya saya termasuk jenis kedua, kaum perfeksionis, merasakan kegembiraan jika berhasil menemukan sesuatu yang dapat memuaskan hatinya. Tetapi biaya psikologis dan biaya fisik yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sesuatu itu tentu besar. Ketika berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu, kebahagiaan dapat benar-benar dikesampingkan. Saya langsung berduka apabila tidak dapat melakukan kebiasaan saya. Orang yang seperti itu dapat dikatakan menaruh harapan besar pada dirinya. Ada orang yang terlihat bahagia, meskipun tampaknya tidak unggul dalam banyak hal. Ada juga yang selalu tersenyum. Saya benar-benar yakin bahwa bakat sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan. Menurut saya, kita tidak usah menyarankan kepada orang lain yang sudah tampak bahagia agar dia membentuk kebiasaan baik atau berupaya lebih keras. Imbalan terbesar adalah kemampuan untuk menyukai diri sendiri. Jangan bertanya pada diri sendiri, apa yang dibutuhkan dunia. Tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat kita bersemangat dan kemudian bangkitkan semangat itu. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang bersemangat. Howard Thurman. Ada ucapan seorang bintang film yang tidak dapat saya lupakan. Saya bisa menyukai diri saya saat saya sedang terdesak. Meskipun berbagai imbalan dapat diperoleh apabila kita berhasil membentuk suatu kebiasaan, menurut saya imbalan paling istimewa adalah jika kita bisa menyetujui diri sendiri dan mampu menyukai diri sendiri. Suatu hari, saya sedang menjelajahi Twitter dan ada sesuatu yang langsung menarik perhatian saya. Cuitan @eraitenko. Bukankah target yang efektif untuk kebanyakan orang adalah menjadi orang yang selalu gembira? Boleh dikatakan, saya tergolong orang yang sangat santai, tetapi selalu sangat gembira apabila berhasil melakukan semua kebiasaan saya sehari-hari. Suasana hati saya bisa sangat positif apabila saya merasa sudah berhasil menyelesaikan hal-hal yang memang harus saya selesaikan hari ini. Ketika segalanya berjalan lancar dan suasana hati saya positif, saya bisa menyemangati orang lain yang sedang berupaya melakukan sesuatu. Namun, apabila sebaliknya, saya ingin melampiaskan kekesalan saya kepada orang lain. Ketika saya sedang menekuni sesuatu yang ingin saya kerjakan, saya tidak terlalu peduli pada apa yang dilakukan orang lain, seolah-olah saya tidak punya waktu untuk peduli pada urusan lain. Namun, orang yang tidak dapat melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya dan berpikir bahwa dia pecundang akan cenderung ingin mengatakan bahwa hasil upaya orang lain tidak cukup. Apabila kita belum berupaya, umumnya kita ingin meremehkan upaya yang dilakukan orang lain. Saya rasa ini reaksi defensif yang wajar. Kecaman tidak membangun seperti itu seringkali berasal dari sikap meragukan diri sendiri. Kebenaran tampak terdistorsi jika kita berlinang air mata. Kita harus berusaha menjaga suasana hati semampu kita dan bersikap baik pada orang lain. Tentu tidak semua orang berniat menjadi yang terbaik. Anders Ericsson yang meneliti sejumlah atlet, musisi, dan akademisi hebat berkata bahwa tidak seorang tidak seorang pun di antara para tokoh hebat yang mengatakan bahwa latihan itu menyenangkan. Misalnya, ada prakarsa yang tengah populer di antara para pelari maraton untuk menyelesaikan maraton dalam waktu kurang dari 2 jam. Sungguh berat bersaing dalam kegiatan seperti lari maraton. Kita jelas berjuang melawan waktu.
Tantangan menyelesaikan maraton dalam waktu kurang dari 2 jam adalah berusaha lari lebih cepat daripada orang lain dalam sejarah umat manusia dan dibutuhkan upaya yang tak terbayangkan. Pasti tidak mudah melakukan latihan yang membuat kita terdorong keluar dari zona nyaman dan melampaui batas kemampuan manusia sebelumnya. Tujuan kita tidak perlu seperti itu. Menurut saya, setiap orang pastilah memiliki hakim di dalam diri masing-masing. Boleh dikatakan saya memiliki hakim yang cukup tegas, karena saya kecewa apabila tidak dapat membentuk kebiasaan yang sudah saya niatkan untuk dibiasakan. Namun, sekalipun saya tidak bisa bangun pagi atau tidak bisa berolahraga, saya bisa berkata tidak apa-apa dan tetap berpikir positif. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat teman SMA yang berperawakan gemuk. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Tetapi saya merasa baik-baik saja sekarang." Dia tidak ingin berupaya lagi. Dia sudah mengatakan, dia sudah menyatakan batas kemampuannya dengan jelas. Meskipun saya tidak bermaksud untuk mencapai keadaan yang sama, kita semua memerlukan keputusan seperti teman saya itu. Apakah kebiasaan sama dengan hidup primitif? Untuk kesederhanaan di sini, kerumitan ini saya tidak untuk kesederhanaan di sisi kerumitan ini, saya tidak akan peduli. Tetapi untuk kesederhanaan di sisi lain kerumitan tersebut, saya rela mengorbankan nyawa. Oliver Wendell Holmes. Kata-kata di atas membuat saya ingin berhenti dan berkata, tunggu dulu. Kebiasaan yang sedang saya lakukan sekarang apabila dipahami dengan benar justru sangat sederhana. Psikiater John Ratey berkata, nasihat terbaik adalah meniru kegiatan rutin leluhur kita. Beginilah kegiatan rutin leluhur kita. Mereka bangun saat matahari terbit dan tidur saat matahari terbenam. Mereka terus bergerak, berburu, atau mengumpulkan makanan, bekerja, berolahraga untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, memetik pelajaran dari alam dan dari tetua mereka, pembelajaran, dan mereka menyanyi dan menari, hobi seni. Tubuh manusia dilengkapi dengan kerangka yang optimal untuk berbagai jenis tindakan tersebut. Neuron menjadi lebih mudah mempelajari cara berkembang apabila kita berolahraga dan hormon stres dilepaskan. Kadang begitu banyak sehingga kita merasa gembira ketika merasa pegal-pegal akibat olahraga, seperti yang kita saksikan berulang kali dalam buku ini. Namun, tatkala sistem transportasi berkembang seperti sekarang ini, kita tidak perlu lagi berolahraga, dan ada kalanya tubuh kita tidak bergerak akibat terlalu banyak menyantap makanan enak. Lalu, kita tidak mudah lagi merasa gembira, padahal gembira adalah perasaan yang semula bisa dengan mudah kita rasakan. Membeli mobil, menikmati perjalanan, makan di restoran terkenal, memastikan anak kita mendapatkan pendidikan terbaik. Biaya hidup di zaman sekarang begitu tinggi. Dengan demikian, kita harus mengorbankan tidur yang berharga dan bekerja mencari uang untuk membayar semua kebutuhan itu. Kita telah salah menyusun prioritas. Setelah berulang kali melakukan uji coba melalui berbagai kebiasaan, saya memperoleh kegembiraan yang seharusnya dapat saya rasakan semata-mata karena saya hidup. Era ketika hidup dikaitkan dengan perkembangan. Di waktu lalu, hidup mungkin terasa menyenangkan tatkala kemajuan terus berkembang. Hal ini dimungkinkan karena waktu itu pekerjaan belum terpecah-pecah menjadi bidang yang lebih spesifik. Di masa lalu, bukan hanya cara melacak dan menangkap mangsa yang kita pelajari, kita juga meramalkan cuaca dengan mengamati lingkungan, mencari air, memintal tali, dan membuat peralatan sendiri. Kita menggunakan gagasan sendiri untuk membangun rumah dari bahan alam. Kita menggambar dan meramal nasib. Pasti banyak hal-hal mencengangkan yang tidak dapat kita pelajari dalam hidup yang hanya sekali ini. Bahkan sekalipun kita tidak mundur kembali ke masa lalu, ketika manusia masih berburu,
harus berburu, kehidupan tampaknya berlangsung kira-kira seperti itu sampai tidak lama menjelang pecahnya Perang Dunia II, ketika kebanyakan orang mulai bekerja sebagai pegawai kantoran. Hayakusho, kata bahasa Jepang yang berarti petani. Berarti orang yang dapat melakukan hayaku 100 pekerjaan. Makin lama hidup seseorang, makin banyak hal untuk dipelajari, sehingga wajarlah jika kita menghormati orang yang lebih tua. Hidup secara langsung berkaitan dengan perkembangan hingga waktu itu. Mengapa orang ingin berkembang? Menurut para atlet, seniman, dan penulis Gregory Burns, sejumlah besar dopamin dilepaskan tatkala kita menghadapi kejadian tak terduga, atau ketika kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dengan kata lain, ketika kita merasa ada sesuatu yang baru, dengan kata lain, ketika kita merasa ada sesuatu yang baru. Menurut Burns, sangat mungkin hal ini terjadi karena informasi baru tentang suatu lingkungan membantu kita untuk tetap mampu bertahan. Psikolog Robert W. White mengemukakan hal berikut. Kita berusaha mengumpulkan informasi tentang lingkungan kita sehingga meningkatkan kemampuan untuk bekerja di lingkungan tersebut. Kita juga punya naluri untuk mempertimbangkan dan mencoba apa yang dapat kita lakukan untuk lingkungan. Orang yang senang menonton Nasu D, produsen televisi yang terkenal karena petualangannya dan yang bermimpi terseret arus ke pulau terpencil, seperti dalam film Castaway, mungkin bisa memahami dengan baik naluri ini. White menyebut naluri ini kecakapan. Kita mungkin bisa memperoleh kecakapan ini jika hal tersebut terjadi 10.000 tahun yang lalu ketika orang menjalani kehidupan nomad. Jika kita sering berpindah-pindah tempat tinggal, setiap kali pindah ke tempat baru, kita pasti senang menjelajahi lingkungan baru itu. Mungkin naluri inilah yang menimbulkan perasaan ingin tahu dan hasrat untuk mengembangkan diri sendiri. Era ketika perkembangan harus diniatkan. Tidak seperti leluhur kita, di masa kini kita harus mencari peluang dengan niat untuk berkembang. Berikut ini beberapa contoh dari pengalaman saya sendiri. Ketika saya tahu bahwa rumput liar bisa dimakan, saya mulai serius memperhatikan rumput yang tumbuh di sisi jalan, dan pemandangan menjadi tampak lain di mata saya. Ketika mengikuti lokakarya tentang cara memplaster dinding dan memasang ubin, ternyata saya tertarik pada metode renovasi untuk pertokoan. Dan ketika saya mempelajari arsitektur dengan harapan dapat membangun sendiri rumah mobil atau karavan, saya mulai melihat kuil dengan kacamata yang berbeda. Setelah mencoba olahraga arung jeram dengan perahu karet, setiap kali saya melihat sungai dari kaca jendela mobil, saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara mengarungi sungai itu? Kita mulai melihat dunia dengan kacamata berbeda. Dahulu kala, orang dapat mengidentifikasi rumput yang dapat dimakan, struktur bangunan, cara menyeberangi sungai, dan sebagainya melalui pengalaman sehari-hari. Karena di masa kini kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal seperti itu, kita harus secara sadar berupaya mencari peluang untuk mengasah rasa ingin tahu kita. Berikut ini cara saya menggerakkan tubuh. Makin rajin saya melakukan yoga, makin peka saya mendengar pesan yang disampaikan tubuh saya. Makin sering saya lari, makin akrab saya dengan tubuh saya. Jika kita tidak memupuk peluang untuk berkembang, kita hanya akan mampu menikmati kesenangan siap saji yang dialami masyarakat modern saja. Taman bermain dan ponsel memang menyenangkan, antara lain karena memang dirancang untuk disenangi semua orang. Namun, kegiatan yang dibangun supaya kita menikmatinya dengan cara ini, yakni ketika cara untuk menikmatinya sudah ditetapkan lebih dahulu, pada akhirnya akan merasa
akan terasa membosankan. Lalu suatu hari nanti kita bosan pada diri sendiri. Jika kita menjadikan kebiasaan untuk mencari peluang unik untuk berkembang, maka kita akan merasa melakukan sesuatu yang baru. Inilah yang memuaskan naluri manusia. Ada lubang di dompet kebahagiaan. Jangan terperangkap dalam kesuksesan. Jangan terperangkap dalam kesuksesan. Lebih baik terperangkap dalam perkembangan. Keisuke Honda. Juga terdapat alasan lain mengapa saya merasa perkembangan diri yang terus-menerus itu diperlukan. Yang namanya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita tabung. Ada lubang besar di dasar dompet kebahagiaan. Di bagian depan sudah saya ceritakan para atlet Olimpiade yang mengalami depresi dan astronot Apollo yang dihantam gejala yang sama. Meskipun skalanya sangat berbeda, rasanya saya juga pernah mengalami hal serupa. Karya saya sebelumnya, Goodbye Things, cukup laris dan diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Cetakan baru terus diterbitkan dan saya rasa ratusan gerai media di Jepang dan mancanegara meliputnya. Saya masih tetap bersyukur menerima banyak email dari mancanegara yang menyatakan hidup saya berubah. Jika dilihat dari luar, ini sukses besar, pencapaian prestasi yang lebih dari cukup bagi orang yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Namun, keberhasilan mencapai sesuatu tidak lebih dari poin acuan tunggal yang kita alami sekejap saja. Setelah mengatakan hal yang sama terus-menerus dalam sejumlah wawancara, saya merasa mulai memudar. Ketika saya kembali membuka dan membaca buku harian saya, ternyata saya sering menyiksa diri sendiri segera setelah buku saya terjual dan meraih sukses. Saya minum alkohol berlebihan dan dilanda depresi, dan terus-menerus kecewa tentang kenyataan bahwa saya tidak dapat lagi merasakan sesuatu yang penting dari karya saya. Kebahagiaan bukan seperti uang. Kita tidak bisa terjun memasuki tabungan kebahagiaan yang kita kesampingkan di masa lalu untuk menebus perasaan meragukan diri sendiri yang dirasakan sekarang. Keteguhan hati dipengaruhi oleh tindakan yang baru saja kita lakukan. Ketika kita baru saja menyelesaikan sesuatu, terbentuk perasaan menyetujui diri sendiri. Jadi, kita perlu merekayasa perasaan puas setiap hari dan perasaan bahwa kita telah mengalami perkembangan berarti. Kita tidak bisa merasa sudah menyetujui diri sendiri dengan hanya membicarakan pencapaian di masa lalu. Ketidakpastian tidak akan hilang. Jadi, hadapi baik-baik ketidakpastian yang kita rasakan. Bahkan, meskipun kita berpengalaman, ketidakpastian yang kita hadapi tidak akan hilang. Satu-satunya cara hanyalah menyesuaikan diri dengan ketidakpastian itu. Ren Osugi. Dengan merasakan persetujuan diri setiap hari melalui kebiasaan saya menjadi mampu dengan baik menghadapi keadaan yang tak menentu. Pekerja lepas cenderung menghadapi keadaan yang tak menentu. Apakah saya akan terus mendapatkan pekerjaan? Berapa sisa tabungan saya? Namun, saya tidak lagi menghadapi ketidakpastian seperti itu. Saya dilanda perasaan serba tidak menentu, bukan ketika tabungan saya berkurang sampai jumlah tertentu. Saya mengalaminya ketika hari sudah hampir berakhir dan saya tidak produktif bekerja. Dan akhirnya hanya bermalas-malasan. Bukan kekhawatiran seperti saldo tabungan, tetapi justru perasaan menyesallah yang memicu munculnya perasaan tidak pasti pada diri saya. Hal yang sama terjadi saat saya mengkhawatirkan masalah seperti berat badan. Pernah di waktu lalu saya rajin sekali berolahraga, dan mampu mengendalikan diri, tetapi keesokan harinya ternyata berat badan saya malah naik. Namun, saya menyadari bahwa saya tidak selalu merasa kecewa saat mengalami hal-hal seperti itu. Hal itu tidak mengganggu saya, meskipun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan apabila saya melakukan hal-hal yang memang seharusnya saya lakukan. Yang membuat saya kecewa adalah apabila saya tahu saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan.
Keadaan tak menentu dan kekhawatiran sangat berkaitan dengan suasana hati. Bukan masalah itu sendiri yang menjadi masalah, melainkan suasana hati kita, yakni bagaimana kita memandang masalah itu. Saya lari ketika sedang dilanda depresi. Saya meningkatkan aliran darah ke otak dan mendapat bantuan dari dopamin dan kortisol. Dengan demikian, saya merasa lebih baik dan merasa dapat memecahkan masalah dengan cara saya sendiri. Kita memer kita memerlukan ketidakpastian. Kita tentu tidak menyukai rasa sakit, padahal rasa sakit merupakan sinyal penting. Jika tulang kaki kita retak, tetapi kita tidak merasakan sakit, kita tidak akan bisa melindungi bagian tubuh yang terdampak, dan kondisinya bisa makin parah. Sama halnya dengan perasaan lelah. Kelelahan adalah sinyal bahwa hari itu telah diisi dengan berbagai kegiatan dan bahwa kita telah berhasil mencapai sesuatu. Keadaan tidak menentu juga merupakan sinyal. Jika semuanya serba pasti, bisa-bisa kita bertindak ceroboh tanpa berpikir panjang. Kita menyusun rencana karena ketidakpastian yang kita hadapi. Ketidakpastian yang berlebihan memang tidak baik, tetapi porsi yang memadai merupakan sinyal bahwa kita berada di posisi yang baik untuk mengembangkan diri. Di bagian depan, saya menyampaikan bahwa apabila kita fokus untuk membentuk kebiasaan, kita tidak punya waktu untuk khawatir. Dan apabila setiap hari kita merasa dapat menyetujui perbuatan kita melalui kebiasaan kita, maka kita akan mampu menghadapi keadaan tidak menentu atau ketidakpastian yang tak akan pernah hilang. Keadaan tidak menentu adalah apa yang kita rasakan di waktu mendatang, dan apa yang akan terjadi setelah kita terus memperhatikan masa kini adalah masa depan. Tidak mungkin masa depan, yakni hasil masa kini saat kita menumpuk perasaan puas setiap hari, menghasilkan sesuatu yang buruk. Pikiran dibentuk oleh kebiasaan. Kita bangkit dengan pikiran kita membentuk dunia. Dhammapala, ajaran Buddha. Nah, kebiasaan bisa dilakukan bukan hanya dengan tindakan yang sering kita ikrarkan. Di awal tahun baru, seperti bangun pagi atau berolahraga. Pikiran kita juga dibentuk oleh kebiasaan. Misalnya, kata-kata yang kita ucapkan umumnya diucapkan karena kebiasaan, dalam arti bahwa kita mengatakan tanpa berpikir lagi. Ketika anak balita turun dari bus, hati kita senang mendengarnya berseru, "Terima kasih" kepada sopir bus. Namun, saat beranjak dewasa, kita tidak lagi mengucapkan kata-kata penghargaan seperti itu. Meskipun sudah membayar ongkos bus, kita tak akan bisa sampai di tujuan jika sopir bus tidak mengemudikan busnya. Padahal ongkos bus kan tidak akan lebih mahal jika kita mengucapkan terima kasih. Justru, si sopir bus akan makin bangga melakukan pekerjaannya, merasakan efikasi diri jika kita mengungkapkan terima kasih. Jadi, setelah menyadari hal ini, saya memutuskan untuk mulai mengucapkan terima kasih setiap kali turun dari bus. Kebiasaan tersenyum dan berbuat baik. Ketika ada penumpang yang sapu tangannya jatuh di KRL, saya segera menolong orang itu memungutnya. Ini bukan tindakan yang secara sadar dapat dipikirkan yang secara sadar saya pikirkan, melainkan karena sudah merupakan kebiasaan berbuat baik. Yang mengharukan saya saat di New York adalah betapa semua orang siap membantu tanpa berpikir panjang ketika melihat orang yang membawa kereta bayi yang berat. Berbuat baik pada orang lain adalah kebiasaan, seperti gerakan refleks. Di Jepang, semua orang sebenarnya ingin membantu, tapi agak ragu melakukannya. Mari kita ingat bahwa keteguhan hati tidak akan berkurang jika digunakan, tetapi dipulihkan oleh emosi kita. Sedikit perbuatan baik akan menimbulkan rasa senang pada kedua belah pihak. Setelah berbuat baik, kita akan dapat menghadapi kesulitan hidup dengan lebih baik.
Ada orang yang senyumannya manis, membuat orang lain ingin ikut tersenyum. Saya tidak pandai tersenyum, dan dulu otot wajah di sekitar mulut saya sering kaku. Jadi, saya membiasakan diri untuk tersenyum saat sedang bercermin di rumah. Mungkin menggelikan, tetapi setelah melatihnya berulang kali, saya jadi bisa tersenyum secara otomatis ketika melihat cermin. Sampai sekarang, saya masih belum bisa tersenyum pada orang lain. Namun, setelah membiasakan diri, sekarang terasa lebih mudah untuk tersenyum saat difoto. Tidak seperti dulu. Sesuatu yang kita kira merupakan kepribadian ternyata bisa diubah dengan menerapkan kebiasaan sederhana. Kebiasaan pikiran. Dulu saya berpendapat bahwa saya tidak punya kemampuan untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi saya memutuskan untuk mempelajarinya agar bisa berbicara tentang gaya hidup minimalis. Dan saya sering tampil di acara radio. Lalu entah bagaimana, jawaban meluncur dengan mulus saat ada yang bertanya. Tidak mengherankan, karena sudah cukup lama saya memikirkan gaya hidup minimalis. Dan ketika menggarap buku Goodbye Things, saya berulang kali mengajukan pertanyaan dalam hati. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan orang lain. Jadi bagi saya, pertanyaan menjadi pemicunya dan jawaban yang saya berikan adalah rutinitas yang sudah sangat sering saya lakukan. Mungkin bukan berbicara di depan umum itu sendiri yang jadi masalah bagi sebagian orang. Siapapun, secerdas apapun dia, bisa saja mendadak gugup jika tiba-tiba dimintai komentar tentang persoalan yang sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa pernyataan yang tiba-tiba diucapkan oleh seseorang sudah terbentuk oleh kebiasaan jalan pikirannya. Banyak sekali pikiran yang telah menjadi kebiasaan saya akibat sering berpikir tentang gaya hidup minimalis. Nilai yang dominan di dunia saat ini adalah bahwa makin banyak benda yang kita miliki, makin sejahteralah kita. Namun, saya sudah menyadari bahwa hidup kita bisa penuh makna dengan hanya memiliki benda dalam jumlah sedikit. Saya sudah terbiasa memikirkan pertanyaan ini. Benarkah nilai-nilai yang sekarang ini diyakini masyarakat dunia? Benarkah nilai-nilai yang sekarang ini diyakini masyarakat dunia? Saya mulai paham bahwa kita kehilangan sesuatu ketika memperoleh sesuatu, dan kita akan meraih sesuatu ketika kehilangan sesuatu. Saya mulai bertanya dalam hati, apakah nilai dari tidak memiliki sesuatu? Contohnya, mungkin saya melihat sebuah keluarga dengan anak-anak yang terlihat bahagia saat sedang piknik di taman kota, dan kadang tampak menyenangkan, bahkan juga bagi saya yang tidak punya anak. Namun, kemudian saya ingat akan nilai kebebasan dan hidup tanpa direcoki remeh-temeh yang selama ini saya jalani. Kita dapat mulai secara otomatis menghargai nilai-nilai yang penting bagi kita tanpa harus sering memikirkannya. Mustahil kita lupa akan hal-hal yang penting bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerapkan nilai itu setiap hari. Inilah kebiasaan pikiran, nilai-nilai yang terus-menerus kita pilih. Pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Kita akan dapat memilih tanpa memikirkannya secara sadar. Pilihan seniman dan penulis Taro Okamoto selalu tampak sangat jelas. Apapun yang mungkin gagal, dia selalu memilih tantangan sulit yang seolah-olah dapat meruntuhkan kesuksesannya. Kita tidak secara sadar mengkhawatirkan sebagian besar pilihan kita. Pilihan itu diputuskan dalam sekejap mata oleh kebiasaan kita. Kita tidak mampu mempertimbangkan setiap pilihan secara terperinci, lalu memilih yang terbaik. Namun, apapun akibatnya, kita bisa menerima pilihan yang telah kita buat jika selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Yang bisa kita lakukan adalah menengok ke belakang dan yakin bahwa pilihan yang kita pilih itu adalah yang terbaik. Jika menyadari hal ini, kita akan dapat menentukan pilihan dengan lebih cepat.
Kebiasaan terbentuk saat ini juga. Untuk menjelaskan proses pembentukan kebiasaan, William James menggunakan contoh air yang menerobos saluran. Meskipun air berusaha mengalir melalui jalan yang belum ada, aliran itu hanya akan menyebar karena memang sejak awal tidak ada jalan yang bisa dilaluinya. Namun, apabila air terus mengalir ke arah yang sama, saluran akan terbentuk yang makin dalam dan lebar. Aliran air itu persis seperti sirkuit saraf. Sinyal listrik dikirim ke neuron yang menerima rangsangan, lalu hubungan itu akan makin kuat dengan makin derasnya aliran. Ada pepatah seperti ini, kita akan menjadi sosok yang terus-menerus kita bayangkan sepanjang hari. Setiap pikiran dari 70.000 pikiran yang muncul di otak kita sepanjang hari akan tercermin di dalam diri kita dan secara bertahap akan berpengaruh. Mungkin Tuhan terlalu sibuk untuk bisa memperhatikan perbuatan kita, namun otak kita dipengaruhi pada saat ini juga oleh hal-hal yang sedang kita pikirkan dan lihat, dan terus membentuk kebiasaan. Rasa sakit akibat bermalas-malasan adalah rasa sakit karena aktif. Kita tidak menggunakan otak untuk mengeluarkan sesuatu, kita menggunakan otak untuk menarik masuk sesuatu. Next stop, Greenwich Village. Ketika selama 6 bulan saya bermalas-malasan, jelas ada hal-hal yang membuat saya senang, tetapi saya tidak mengalami nikmatnya kemajuan atau kepuasan, dan rasanya ini menyakitkan. Mungkin kita melihat seseorang yang malas bergerak atau malas bekerja, lalu kita menyalahkannya dan berkata, "Dasar pemalas." Dan ketika orang semacam itu terperangkap dalam kesulitan, mungkin kita berpikir, "Begitulah akibatnya." Namun, saya tahu bahwa keadaan yang membuat orang malas atau hanya bersenang-senang sebenarnya tidak menyenangkan. Justru, keadaan itu memprihatinkan. Tidak ada persetujuan diri atau efikasi diri. Sebaliknya, orang aktif pun menderita. Imbalan yang diterimanya seperti gaji dan pujian mungkin tampak besar. Namun, ada penderitaan di balik upaya yang dilakukannya, dan dia juga merasakan tekanan besar dari lingkungannya. Ketika ditanya, apakah dia akan memilih jalan hidup yang sama seandainya dia dilahirkan kembali? Ichiro menjawab, tidak sama sekali. Sejak itu, inilah yang saya bayangkan di kantor. Bahkan, meskipun kita terus membuahkan hasil, orang lain akan meremehkan hasil itu apabila kita sudah mencapai prestasi seperti Ichiro. Tampaknya tidak mungkin kita menjadi lemah meskipun usia kita bertambah. Ini Ichiro, Bung. Dia pasti bisa mengatasinya. Jika ekspektasi makin tinggi sehingga kita berhasil memasuki Hall of Fame, maka mungkin imbalan yang dapat diraih orang seperti Ichiro akan menurun. Kebahagiaan dari sudut pandang emosi. Keteguhan hati tidak dapat sepenuhnya dilatih karena terkait dengan emosi, dan emosi tidak dapat sepenuhnya kita kendalikan. Sekuat apapun diri kita, kita dapat melihat buktinya apabila memperhatikan bagaimana tindakan orang kelas 1. Para atlet profesional terpikat oleh narkoba, ketagihan seks, atau tidak mampu menolak godaan doping. Tidak jadi soal apakah seseorang itu politikus, produser film, atau entah apalah. Kita semua harus selalu ingat skandal yang menimpa orang-orang sukses. Bahkan Eric Clapton dan Brad Pitt pun menjadi ketagihan alkohol, dan pertandingan Zinedine Zidane yang menandai masa pensiunnya berakhir dengan adu kepala. Bruno Mars, peraih 8 penghargaan Grammy pada 2018, datang ke Jepang untuk pertama kalinya setelah 4 tahun dan tampil di Saitama Super Arena. Dia marah pada para penonton yang duduk di barisan depan yang terus memotret dengan ponsel selama pertunjukan berlangsung dan melemparkan handuk kepada mereka.
Sesukses apapun dia, ternyata pada saat itu dia tidak sebahagia para penonton yang duduk di situ dan tertawa riang. Kita tetaplah manusia biasa, tidak peduli setinggi apapun prestasi kita. Namun, kita mengharapkan bahwa orang terkenal dan orang yang sedang memikul tanggung jawab harus mampu mempertahankan keteguhan hatinya setiap saat. Tidak seorang pun di dunia ini yang mampu melakukannya. Keteguhan hati berkaitan dengan emosi, dan tidak ada orang yang tidak punya emosi. Jadi, kita harus memandang orang ternama sebagai manusia biasa juga, sama seperti kita. Setidaknya, kita salah apabila menyepelekan prestasi seseorang ketika dia melakukan kesalahan. Karena sesukses apapun seseorang, pasti ada sisi konyolnya yang membuatnya makin menyenangkan. Setiap orang bisa bahagia atau tidak bahagia sampai taraf tertentu. Hanya apabila kita terlibat, pikiran fokus, perhatian tertumpu, terinspirasi, berkomunikasi, menemukan, belajar, menari juga. Kita merasakan kebahagiaan sebagai produk samping, efek samping. Oh, tidak. Jangan terlalu mengkhawatirkan upaya mengejar kebahagiaan, tetapi nikmatilah kebahagiaan dalam prosesnya. Hector and the Search for Happiness. Kita tidak bisa terus-menerus menikmati kesenangan dari sesuatu yang sudah kita peroleh. Psikolog evolusioner Daniel Nettle menjelaskan kecenderungan manusia ini sebagai berikut. Kita mungkin menyukai ladang stroberi, padahal mungkin ada juga salmon gemuk di sungai di sebelah sana. Ladang stroberi memang sangat bisa diandalkan sebagai sumber nafkah dan juga mudah dipelihara selama kita tidak menghadapi kesulitan tak terduga. Namun entah mengapa, orang sering tidak puas. Berikut ini penjelasan dari segi biologi apabila kita memperkirakan secara berlebihan bahwa kita sudah punya sesuatu ladang stroberi. Kita tidak akan mampu bertahan apabila lingkungan berubah. Sebaliknya, jika kita bisa menemukan pengganti, kita akan mampu bertahan. Meskipun ladang stroberi di awal itu menjadi tak berguna. Jadi, orang selalu mencari sesuatu yang baru. Kita akan lebih bahagia jika kita puas, jika bisa puas dengan apa yang kita miliki sekarang tanpa menjadi bosan. Namun, secara naluriah, kita cenderung bosan pada apa yang kita miliki saat ini dan mencari sesuatu yang baru. Jadi, sesukses apapun kita, kita akan selalu khawatir dan mencari alasan untuk merasa tidak menentu. Sebab, manusia memang makhluk yang pintar mencari alasan. Kita akan terbiasa dengan lingkungan apapun, lalu merasa bosan. Dari segi biologi, manusia menjadi sejahtera justru karena memiliki naluri itu. Kekhawatiran, keprihatinan. Akan lebih baik memandang kedua hal ini bukan sebagai persoalan pribadi, melainkan sebuah struktur yang sudah kita miliki sejak lahir. Salah satu judul lagu musisi Kenta Maeno adalah Worries, Concern, Fantastic. Sebagainya, kita seandainya kita harus selalu bersama ketiganya, ada baiknya kita berusaha akrab dengan ketiganya. Ketika saya menggarap buku saya yang terdahulu, saya mendapatkan wawasan yang mendalam. Saya meraih sukses besar, namun saya langsung punya tujuan berikutnya dan ingin sekali meraih sukses yang sama. Pasti akan sama juga untuk yang berikutnya. Dan saya rasa satu-satunya cara untuk terus berkiprah adalah menimbun kesuksesan baru. Dan saya sudah tidak lagi memikirkan kebahagiaan. Bisa tidur lelap dengan damai, tidak kekurangan makanan, dan punya teman dan orang-orang terkasih yang menyenangkan. Apabila kita sudah memiliki itu semua, boleh dikatakan kita bahagia dan tidak bahagia apapun yang kita lakukan. Mitra bernama penderitaan.
Penderitaan tidak akan hilang, berbagai hal akan lenyap saat kita menderita. Shochoku Nagai. Ketika untuk pertama kalinya saya membentuk kebiasaan, saya memikirkan rasa senang dan penderitaan sebagai berikut. Pertama, kita menderita, lalu gembira sama dengan upaya. Pertama, kita gembira, lalu menderita sama dengan kelalaian. Dulu saya suka bertanya dalam hati, apakah satu-satunya perbedaan antara perasaan gembira dan penderitaan itu adalah urutannya, dan apakah upaya dan kelalaian biasanya merupakan tindakan yang sama. Dan saat saya terus melakukan kebiasaan saya, perasaan senang dan sakit menjadi makin sulit dipahami. Tentu saja, upaya mencakup penderitaan. Kita kehabisan napas saat berlari, dan otot kita menderita saat kita mengangkat barbel. Namun, setelah tindakan itu berlalu, kita merasa puas. Saat kita melakukan tindakan itu berulang kali, kita mulai paham bahwa justru karena penderitaan itulah kita bisa merasakan nikmatnya kepuasan. Apabila kita terus melakukan tindakan itu berulang kali, kita tidak mampu lagi membedakan apakah yang kita rasakan itu gembira atau penderitaan. Dengan berjalannya waktu, akan kita sadari bahwa perasaan gembira dan penderitaan itu ibarat dua sisi koin atau mungkin juga bertumpang tindih. Kita mulai merasa bahwa kegembiraan dirasakan saat kita merasakan penderitaan, dan secara bersamaan kita merasakan kesenangan sekaligus rasa sakit. Bukan berarti penderitaan itu hilang setelah tindakan seperti lari dan angkat beban itu menjadi kebiasaan. Namun, kita mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa penderitaan itu memang ada, dan bagaimana mengatakannya ya. Penderitaan mulai tampak seperti seseorang yang selalu ada di dekat kita. Dulu saya mengira bahwa mengurangi penderitaan sebesar mungkin itu bagus, tetapi ternyata keliru. Pendeta Buddha Sochoku Nagai berkata tentang pelatihan dalam ajaran Buddha. Apabila pembersihan adalah bagian dari pelatihan, kita diajar untuk secara cermat mengesampingkan nalar seperti ini sudah bersih, jadi tidak perlu dibersihkan. Apabila kita diminta melakukan hal ini, Apabila kita diminta melakukan ini, itu, seperti lakukan ini, lakukan itu, dan ya, dan kita tidak sempat berpikir pada akhirnya kita akan mampu memusatkan perhatian dalam setiap situasi pada hal-hal yang harus kita lakukan. Kemudian, baik itu memperoleh atau kehilangan, rasa senang atau sakit, kita mulai makin sedikit membuat keputusan sendiri, meniadakan perbedaan antara kehilangan dan memperoleh, serta antara senang dan sakit disebut mendapat pencerahan. Dulu saya yakin bahwa kita dapat bersaing dengan rasa sakit, menang, dan mendapatkan kesenangan yang melampaui penderitaan itu. Namun, saya mulai memandang rasa sakit di depan saya dari sudut pandang yang berbeda. Kata Inggris compete berasal dari kata Latin yang makna awalnya konon berjuang bersama. Seperti sedang duel senjata dalam film kriminal. Sekarang saya merasa bahwa saya mengandalkan mitra saya yang bernama sakit, dan saya yakin mitra saya itu melindungi saya. Penderitaan bukan musuh, penderitaan adalah mitra yang kita lawan. Berlari sambil berpikir, berpikir sambil berlari. Sekarang saya sedang memimpikan sebuah adegan. Sejak dulu, saya selalu berangan-angan ikut lari maraton, tetapi untuk waktu yang lumayan lama, saya hanya jadi penonton saja dan berpikir bahwa yang dapat saya lakukan hanyalah ikut bersorak-sorai ketika menyaksikan para pelari berlari dengan kemampuan yang berbeda dengan kemampuan saya. Saya juga tidak mencoba berlari, yang saya lakukan hanyalah membaca buku keterampilan, antara lain How to Finish a Marathon. Saya takut mempermalukan diri sendiri. Suatu hari saya memberanikan diri ikut maraton, namun lagi-lagi saya sibuk berusaha mempersiapkan diri. Mestinya saya mendengar suara tembakan untuk mulai
lari. Namun, saya terlalu gugup sehingga tidak mendengarnya dan sibuk mengikat tali sepatu dan melakukan peregangan. Sementara itu, atlet lain sudah mulai lari. Mereka sudah hampir mencapai garis finish, sementara saya baru mulai lari. Saya cukup jauh tertinggal di belakang. Jangan-jangan mereka sudah selesai membereskan perlengkapan maraton masing-masing dan sudah bubar saat saya mencapai garis finish. Namun justru disinilah saya sadar bahwa tidak apa-apa. Sejauh apapun saya tertinggal, apakah saya berhasil atau gagal mencapai garis finish dalam waktu yang sudah ditetapkan tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja asalkan saya merasakan kepuasan. Saya tidak lagi hanya menjadi penonton dan juga tidak duduk manis di rumah menonton di layar TV. Saya ikut berlari di jalur maraton, sama seperti para atlet yang lain. Penderitaan tampaknya akan makin sulit sekarang. Mau berhenti? Saya enak saja, memangnya saya pecundang. Saya akan mengikat tali sepatu saya, mulai berlari, dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Catatan akhir. Menulis buku ini adalah tantangan besar. Tantangan? Ya ampun, rasanya seperti terdampar dan terbelenggu setiap hari. Sebab saya tidak terbiasa menulis naskah setiap hari. Ini adalah kebiasaan terakhir yang saya adopsi. Dalam buku harian saya tertulis bahwa pada 7 Januari 2016 saat saya menulis dalam perjalanan kereta api menuju Okanomizu, saya menerima sinyal dari langit. Saya akan menulis buku tentang kebiasaan sebagai tema buku saya yang berikutnya. 2,5 tahun berlalu sampai tiba ke waktu penerbitan. Mengapa begitu lama? Saya mengerti alasannya sekarang. Seperti yang dikatakan John Updike, ucapan yang saya perkenalkan di langkah 32. Kita bisa benar-benar menghabiskan seluruh hidup kita dengan menjadi penulis atau sama sekali tidak menulis. Saya memang sudah terbiasa tidak menulis dan tidak menulis. Telah menjadi kebiasaan. Jadi, saya tidak mungkin bisa menulis buku tentang kebiasaan tanpa tahu apa-apa tentang kebiasaan yang saya adopsi dalam prosesnya. Agak aneh memang, diajari oleh isi materi yang sedang saya tulis saat saya menulisnya. Mengingat begitulah cara saya menulis naskah buku ini, saya berulang kali meminta agar peluncurannya ditunda, dan saya melakukan gerakan istimewa yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mantan editor tatkala terdesak oleh tenggat akhir. Waktunya bersamaan dengan pernikahan dan bulan madu editor saya, Mai Yashiro, dan saya berpikir saya harus segera menyelesaikannya sebelum Mai menikah agar dia bisa berbulan madu dengan hati ringan tanpa beban. Tetapi sama sekali tidak sesuai dengan tenggat. Bahkan dalam posisi seperti ini pun, kepribadiannya yang hangat telah membantu saya. Saya sungguh-sungguh meminta maaf dan selamat untuk pernikahanmu, Mai. Katsuya Uchida di bagian penerbitan buku membaca naskah saya dan memberi saya nasihat bernas. Padahal dia sama sekali tidak bertanggung jawab untuk proyek ini. Lagi-lagi saya sadar betapa perlunya naskah saya diedit oleh orang yang membaca dan memberikan masukan. Terima kasih. Saya senang atas perhatian Yuki Aoyagi, kepala penyunting di bagian penerbitan buku, yang diberikan kepada saya yang masih pemula. Benar, buku ini diterbitkan oleh Wani Books, tempat saya bekerja dulu. Jadi saya senang bisa melihat wajah-wajah yang terlibat dalam penggarapan buku ini. Toshi Yuki Otsuka di bagian produksi, Tokimasa Sakurai di bagian penjualan, dan semua yang lainnya. Sekali lagi, saya telah merepotkan kalian semua. Saya juga berterima kasih kepada Seiko Yamaguchi yang menggarap ilustrasi yang melampaui harapan saya. Akan bagus kalau jadinya begini. Perancang Atsushi Nishi Tarumi yang menciptakan begitu banyak gagasan untuk sampul edisi berbahasa Jepang sehingga sulit mengatakan yang mana yang terbaik. Dan untuk menampung permintaan saya yang terperinci.
Saya sering merepotkan rekan-rekan di TP, pembaca cetak coba, dan percetakan. Sayalah yang harus melakukan semuanya sejak awal, sungguh. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan di bagian distribusi dan penanganan dan di toko-toko buku. Semua pihak yang saya minta bantuan dalam buku ini, para peneliti, pencipta, dan atlet. Saya tidak ingin mengatakan sayalah yang menulis buku ini karena saya justru mendapatkan masukan berharga dari semua ucapan kalian. Menyuntingnya di sana-sini dan menata ulang. Sungguh saya sangat mengagumi semua upaya kalian. Sekarang seperti yang saya lakukan pada karya saya yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Inilah yang dikatakan Walter Mischel dari Uji Marshmallow, tema menyeluruh dalam buku ini. Tentang membesarkan anak, bukan anak-anak yang secara ketat dikendalikan orang tuanya, melainkan anak yang pilihan dan kemandiriannya dihargai, yang berhasil meraih keterampilan yang diperlukan agar bisa menjadi yang paling sukses dalam uji marshmallow. Meskipun saya pernah berpikir bahwa saya orang yang kurang teguh hatinya, saya rasa kenyataan bahwa saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya ada hubungannya dengan kebiasaan yang sekarang sudah terbentuk pada diri saya. Saya mulai berolahraga saat berusia 29 tahun. Belum lama ini, saya ingat bahwa ini berkat pengaruh ayah saya yang meninggal pada tahun itu. Padahal usianya belum terlalu tua, seakan-akan beliau berkata, "Pastikan kamu berolahraga dengan baik dan lakukan segalanya secara tidak berlebihan." Dan itulah sebabnya mengapa saya mulai berolahraga. Oh, saya juga dipengaruhi oleh ibu saya, seorang pelari maraton. Terima kasih, Bu. Nah, salah satu rahasia pembentuk kebiasaan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan di bab 3, mengumumkannya. Dengan demikian, kita membebani diri sendiri. Saya juga akan mengungkapkan topik karya saya berikutnya. Pertama, saya ingin menulis secara lebih terperinci tentang berhenti minum alkohol yang juga saya singgung dalam buku ini. Judul sementaranya Quick Alcohol in a Fun Way. Berhenti minum alkohol dengan cara yang menyenangkan. Minum alkohol memang menyenangkan, tetapi juga menyenangkan jika kita berhenti minum. Jangan khawatir, saya tidak akan menyarankannya kepada orang yang tidak berniat berhenti minum. Saya juga ingin menulis topik penting tentang emosi, menggabungkannya dengan uang, dan menulis tentang teori emosi uang. Selain itu juga tentang kiat kognitif yang membuat orang memandang marshmallow sebagai awan. Judul sementaranya Go Ahead and Rewrite Reality as You Wish. Teruskan dan tulis ulang kenyataan sekehendak hati. Lain kali, saya ingin mencoba berbagai hal, seperti mengerjakan beberapa proyek secara serentak. Saya akan mulai menggarap buku berikutnya dan segera setelah menyelesaikan naskah ini dengan cara yang dianut Anthony Trollope. Suhu kebiasaan yang sangat saya sukai dan hormati, meskipun saya belum pernah membaca karyanya. Akan tetapi, ya ampun, saya yang sebelumnya, Goodbye Things, sering diterjemahkan sehingga sejumlah penerbit di mancanegara berkata antara lain, kami pasti senang sekali menerjemahkan karya baru jika penulisnya Fumio Sasaki. Naskahnya sama sekali belum siap dan saya rasa ini karena tekanan yang saya terima. Namun, jika saya tidak ingin memenuhi ekspektasi orang seperti itu dan pembaca yang berkata saya sudah memesan buku Anda bahkan sebelum buku itu dijual, mungkin saya tidak akan mampu menulis buku. Jelas saya masih lajang dan sekarang tinggal di pinggiran kota. Mungkin saya akan terus menjalani kehidupan seperti ini untuk beberapa waktu. Bahkan lelaki seperti saya tidak akan bisa menulis jika bukan karena dan untuk orang lain.
Saya dapat menegaskan kembali bahwa bukankah kita hidup untuk orang lain? Fumio Sasaki, 27 Mei 2018. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku Hello Habits, Panduan Sosok Minimalis untuk Kehidupan yang Lebih Baik dari Fumio Sasaki. Sampai ketemu lagi di buku-buku selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.